Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ananda-ananda sekalian ya? Sebelum menyaksikan video kali ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Sama-sama berdoa semoga selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya pada masa-masa seperti ini. Baik ya, video kali ini mengenai gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah ya, banyak sekali gangguan sistem pernapasan pada manusia ya. Di antaranya yang sekarang ini ada COVID-19 dengan kompilasinya pneumonia ya, ada influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, TBC, asma, kanker paru-paru. Nah, COVID-19 and pneumonia ya. Saat ini dunia digemparkan dengan mewabahnya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru SARS-CoV-2, dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2009 atau COVID-19 ya. Asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang kemudian menyebar dengan sangat cepat ke masyarakat dunia, termasuk ke Indonesia. Ya, infeksi coronavirus ini dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala utama yang sering muncul adalah demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernapas. Salah satu kompilasi paling berbahaya dari COVID-19 ini adalah pneumonia ya. Pneumonia ini terjadi ketika kantung-kantung udara di dalam paru-paru mengalami peradangan. Pada umumnya pneumonia menimbulkan gejala batuk, sesak napas, nyeri dada, dan peningkatan produk dahak ya. Dalam banyak kasus pneumonia yang parah, penderita memerlukan ventilator ya. Nah, maka dari itu ya, cara pencegahannya ya bisa menciptakan ini dari Kemenkes, ini ada Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Makan dengan makanan yang bergizi seimbang, rajin berolahraga, tidak merokok, jaga kebersihan lingkungan ya, minum air minimal 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker apabila batuk atau tutup mulut ya. Bila sesak nafas ya, segera ke fasilitas kesehatan, jangan lupa berdoa ya. Nah, kemudian ada influenza. Influenza ini disebabkan infeksi influenza virus. Gejala umumnya demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal ya. Pencegahannya sebaiknya selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan ya. Kemudian yang kedua ada tonsilitis ya, disebabkan oleh virus adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Gejalanya sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam ya. Secara normal tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Yang ketiga ada faringitis ya. Ini infeksi pada faring ya, yang disebabkan oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Salah satunya bakteri Streptococcus pyogenes ya. Biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring ya. Selain itu tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Nah, yang keempat ada ini tadi yang sudah disebutkan di awal, pneumonia ya. Ini merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus ya. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, bronkiolus dan alveolus ya. Diakibatkan infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit, umumnya karena bakteri Streptococcus pneumoniae ya. Nah,
Pada paru-paru ini terdapat cairan yang kental, dapat mengganggu pertukaran gas yang menyebabkan oksigen yang diserap darah berkurang. Gejalanya demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas ya. Nah, ini kondisi alveolus normal. Ini kondisi alveolus penuh cairan ya, penderita pneumonia ya. Penanganannya dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas yang menjadi lebar atau bronkodilator, kemudian terapi oksigen dan penyedotan cairan dalam paru-paru ya. Kemudian yang kelima, ini ada TBC, tuberkulosis ya, disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdahak ya. Jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi orang lain. Kemudian yang keenam, asma ya. Asma ini salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan, dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan ya. Penyempitan pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Gejalanya batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma ya. Nah, ini jadi ini ketika normal ya, dan ini penderita asma ya. Jadi penderita asma dindingnya menebal sehingga saluran udara menyempit, otot berkontraksi ya. Kemudian yang ketujuh, ini ada kanker paru-paru ya, terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Dapat juga karena faktor keturunan dan faktor lingkungan. Gejalanya batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. 10-15% terjadi pada orang yang tidak pernah merokok ya. Nah, bahaya dalam sebungkus rokok ya. Nah, ini ada berbagai macam racun yang ada di rokok ya. Di antaranya ini ada pembersih lantai yang mengandung asam asetik. Ini terdapat di dalam rokok. Ada formalin ya, yang biasa digunakan untuk mengawetkan makanan ya. Kemudian ada hidrogen cyanida, ini racun tikus ya. Kemudian ada metanol ya, yang digunakan sebagai bahan bakar ya. Ini macam-macam bahaya dalam sebungkus rokok ya. Nah, bagaimana cara untuk memelihara organ pernapasan kita ya? Banyak cara ya. Di antaranya kita harus selalu menjaga kelembapan ruangan ya, olahraga secara teratur ya, tentu saja memakan makanan yang bergizi, tidur dengan posisi yang benar ya, tidak merokok ya. Apalagi pada saat-saat sekarang ini ya, menggunakan masker jika berada di luar ruangan, menghindari asap rokok, asap kendaraan, menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan, dan memastikan ventilasi yang di rumah untuk menjaga sirkulasi udara ya. Ya, semoga kita semua bisa memelihara organ pernapasan yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah ini ya, supaya kita sehat selalu ya. Ya, baik, ini tadi materi mengenai gangguan pada sistem pernapasan dan bagaimana cara pencegahannya ya. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ada udara di sekitar kita yang selalu kita hirup sebagai oksigen ya, sebagai O2 ini. Mari kita jaga selalu lingkungan di sekitar kita ya. Terima kasih. Semoga ilmunya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.